Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jenny Hernita Hulu, NIM 859882169. Perkenalkan nama saya Lines Krisdayanti Hulu dengan NIM 859879192. Perkenalkan, nama saya Jeniati Hulu dengan NIM 859880695. Perkenalkan, nama saya Finis Kazaluhu dengan NIM 8598638. Kami mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Medan, Prodi PGSD S1 semester 7. Hari ini kami akan melakukan praktikum IPA di SD. Pada kegiatan ini kami akan melakukan kegiatan praktikum gerak pada tumbuhan putri malu. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 praktikum IPA di SD. Maka telah kami sediakan alat dan bahan berupa tabel pengamatan, pulpen dan penggaris, Buku cetak dan stopwatch, Kardus yang sudah dilapisi dengan plastik hitam. Polybag yang akan diisi tanah hitam. Ya, demikian perkenalan singkat dari kami. Kami akan melakukan proses prakteknya di lapangan. Terima kasih. Berikut 10 makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kami. Hewan pertama adalah ada monyet, kedua ada anjing, ketiga ada ayam, keempat ada kucing, dan kelima adalah cicak. Dan kelima tumbuhannya adalah yang pertama pohon kelapa, kedua pohon durian yang sedang berbuah, ketiga pohon nangka, keempat pohon pisang, dan kelima terakhir adalah pohon jambu. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan gerak pada tumbuhan. Kita mengamati gerak seismonasti, niktinasti, dan gerak geotropisme negatif. Pertama, percobaan gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Baik, di sini kami sedang melakukan percobaan gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Kami melakukan sentuhan halus, sedang, dan kasar secara bergantian. Sesuai hasil pengamatan kami di sini, jika kita melakukan sentuhan halus pada tanaman putri malu, maka proses penutupan daunnya agak sedikit lambat. Kalau kita melakukan sentuhan sedang, maka proses penutupan daunnya sedikit lebih cepat. Sedangkan kalau kita melakukan sentuhan kasar, maka proses penutupan daun sangat cepat. Jadi dapat kita simpulkan, semakin kuat tekanan atau sentuhan yang kita berikan, maka semakin besar perubahan tekanan turgor sehingga daun menutup lebih cepat dan luas. Jadi, sentuhan halus, sedang, dan kasar memengaruhi kecepatan dan luasnya gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Berikutnya percobaan gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Di sini kami sudah menemukan dua tempat tanaman putri malu dengan posisi yang berbeda. Pada putri malu pertama kami memberikan tanda label A, kemudian pada putri malu kedua yang ada di sampingnya kami memberikan tanda label B. Dan ini posisi daun label B masih dalam keadaan terbuka, begitu juga tadi label A. Dan setelah ini kita akan melakukan percobaan selama 30 menit. Langsung saja kita melakukannya. Untuk label A kita membiarkan di tempat terbuka. Baik, sekarang kami akan melakukan percobaan
yang diberi tanda B. Nah, yang akan ditutupi menggunakan karton yang telah dilapisi dengan plastik hitam. Kemudian kita tunggu waktu selama 30 menit. Maka kita akan melihat hasil. Maka kita tutup tumbuhan ini dengan kita tutup pelan-pelan. Ya. Baik, kita tunggu setelah ini, maka kita lihat hasilnya kemudian. Baik, setelah kita menunggu sekitar setengah jam, sekarang kita akan membuka kardus yang telah kita tutup tadi. Bagaimana hasilnya? Hasilnya setelah 30 menit, bunga putri malu yang sudah dibiarkan di tempat gelap atau sudah ditutup menggunakan kardus sudah mengatup. Dan di sini sudah terjadi yang namanya gerak niktinasti yang disebabkan oleh gelap dan perubahan intensitas cahaya. Kemudian, putri malu pertama yang sudah diberikan tanda label A, daunnya masih keadaan terbuka karena berada di tempat terbuka dan juga terkena Terakhir yaitu mengamati gerak geotropisme negatif pada kacang hijau. Baik, di sini kami akan melakukan percobaan ketiga, yaitu gerak tropisme negatif pada tanaman kacang hijau. Dan di sini kami akan memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu Yang pertama, kami telah menyediakan alat tulis dan tabel pengamatan, dan juga ini kami juga menyediakan 2 pot yang telah diisi tanah hitam, dan juga kami telah menyediakan kacang hijau dan juga air. Proses. Dan setelah itu, enggak, iya Bang? Iya. Langsung saja kami akan melakukan. Langsung saja kami akan memasukkan biji kacang hijau. Kemudian kami akan menyiram supaya kacangnya bisa melalui proses pertumbuhan. Baik, kami akan menunggu selama 7 hari untuk proses pertumbuhannya. Terima kasih.